Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau bencana. Ku bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat jadi kulitnya. Menyembuhkan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat jadi kulitnya. Ku diangkat jadi kulitnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hidup dan pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami.
teristimewa mengucap syukur untuk sukacita yang Engkau adakan di tengah-tengah keluarga Ciptadi. Hari ini di sini kami bersukacita karena Tuhan mengadakan karya yang luar biasa. 50 tahun usia pernikahan dari Bapak Teh Ciptadi bersama dengan Ibu Lani. Syukur itu akan kami nyatakan dalam ibadah bersama. Karena itu kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau mempersiapkan kami semua yang ada dalam sukacita hari ini, supaya puji-pujian kami berkenan kepadamu dan kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu, sehingga sukacita kami menjadi sempurna. Karena itu Bapa di sorga, kami percaya bahwa ibadah syukur pada malam hari ini hanya dapat terjadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini dalam syukur kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu dua bagian pembacaan firman Tuhan saya siapkan bagi kita semua. Yang pertama itu terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 23, dan bacaan yang kedua itu adalah pertama Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan bacaan yang kedua, pertama Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Kita yang berbahagia ketika mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan sanggup untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Baik, terima kasih banyak. Itu boleh nama ada sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum mulai dan masuk di dalam perenungan, saya punya sebuah refleksi kecil. Yang pertama itu bahwa saya ini baru menikah kurang lebih 11 tahun. Saya menikah 11 tahun. Itu berarti bahwa kalau malam hari ini saya ada di sini dan bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan Bapak Ciptadi dan Ibu Lani, itu berarti bahwa apa yang saya alami, usia pernikahan yang saya alami, itu telah lebih dahulu dialami oleh Bapak Ciptadi dan Ibu Lani. Tetapi yang menjadi refleksi saya adalah bahwa saya belum sampai pada usia pernikahan yang ke-50. 11 tahun telah dialami oleh Bapak Ciptadi dan Ibu, tetapi 50 tahun belum dialami oleh Ibu Pendeta. Karena itu ketika saya merenungkan pernikahan ini dalam usia 50 tahun, betapa dahsyatnya hidup ini, betapa dahsyatnya perjuangan dari Bapak Ciptadi dan Ibu Lani. Karena minta maaf untuk usia 11 tahun pernikahan saja, kita menjalani 11 tahun itu dengan pergumulan, sukacita, tidak gampang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perenungan malam hari ini saya mau menyampaikan bahwa ternyata sampai pada usia 50 tahun pernikahan itu melewati tahap-tahapan. Dia tidak satu kali dari 0 sampai 50 langsung, tidak, tapi melewati beberapa tahapan. Dan tahapan itu saya mau bilang bahwa itulah episode-episode kehidupan. Yang pertama tahapan yang dilewati itu pasti masa pacaran. Kemarin sedikit bercerita dengan Kak Suryani, saya menangkap berita bahwa ini dua orang tadi saya lihat dalam foto itu cantik dan ganteng. Tidak mungkin tidak ada orang suka. Tidak mungkin itu, ini Bapak Ciptadi begini gagah, ini tinggi besar, ini
bukan satu nona sah. Betul kok Bapak? Pasti ada lebe tambah waktu senyum itu ini dahsyat begitu. Demikian juga dengan Mama Lani, bukan satu laki-laki sah, pasti ini bunga dulu, bunga di tepi jalan begitu. Yang orang kepingin petik asik itu cium kuat-kuat. Lantas saya memahami bahwa ketika dua orang ini bisa bersama dalam sebuah proses pacaran, itu berarti bahwa ada banyak hal yang menjadi pilihan-pilihan dan menjadi keputusan untuk sampai pada tahap yang bernama kami berdua sepakat untuk membangun kasih. Saya baca satu tulisan kecil yang begini, bahwa ketika orang menikah, hanya 1% yang bisa membuat orang saling tertarik dan memilih untuk dialah yang menjadi pasangan itu. 99% ada pada yang lain. Tapi karena kelebihan 1% itu, maka pasti pilihan itu jatuh. Lantas saya tanya Cesur, kemana kok Mama dan Bapak bisa jadi? Cesur bilang begini, pendeta, 1% itu ada di Bapak. Apa? Bapak pun berani untuk bilang ke Mama, kita nikah sudah. Akhirnya Mama ambil keputusan, oh ternyata Bapak tidak bermain-main. Tidak bermain-main. Dan itulah keputusan besar yang diambil oleh dua orang untuk membangun rumah tangga. Jadi itu masa pacaran, itu masa dimana mengenal kepribadian, bisa terima satu dengan yang lain, dan bersepakat untuk sampai pada titik kami siap menikah. Itu episode 1. Episode keduanya Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi pengantin baru. Ini menjadi pengantin baru tuh, semua indah Mama Lani masih bisa ingat-ingat itu masa indah Mama tua bilang iya, luar biasa. Itu masa itu seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih bahagia dari kita. Kenapa? Karena komitmen bersama itu kita mulai ambil. Dan begitu luar biasa sampai pada kita memahami bahwa inilah kita membangun sebuah rumah tangga. Dan di masa sebagai pengantin baru itu kita siap untuk berjalan bersama-sama. Itu dari episode kedua. Tapi lantas apakah dalam episode kedua itu tidak ada masalah? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita catat bahwa 50 tahun usia pernikahan, sekarang Bapak cipta di kurang lebih 82. Itu berarti saudara-saudara ada kurang lebih 30 lebih tahun sendiri dengan sifat, kepribadian, dengan cara hidup yang berbeda. Setelah masa tidak ada perselisihan, pasti ada perselisihan. Tetapi dalam semua itu saudara-saudara mampu dibangun dengan baik sampai pada tahap yang ketiga dan episode yang ketiga itu masa di mana anak-anak mulai menghiasi kita hidup. Kalau tadi hanya bicara tentang kita berdua yang membangun kehidupan, sekarang sudah tambah apa itu anak-anak. Fokus sudah tidak lagi pada suami dan istri, tapi fokus kita mulai pada anak-anak, masa depan, pergumulan studi, dan hal-hal lain. Yang kadang-kadang itu bikin kita merasa bahwa saya istri ini, dia sudah diperhatikan anak, lupa perhatikan kita. Begitu kok Bapak? Kadang-kadang rasa begitu Mama bisa siap makan tas anak, tapi Mama bilang, Papa pun tunggu anak-anak makan habis baru Bapak. Padahal Bapak justru lapar ini. Padahal dulu Bapak jadi prioritas. Dan dalam semua itu saudara-saudara, kita tahu bahwa di situ pun banyak sekali pergumulan. Bagaimana dua orang sekarang mulai memperhatikan anak-anak itu dengan baik. Saya coba kita bangkit berdiri untuk kita menutup ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan sukacita karena Engkau baik bagi kami. Dalam syukur dan sukacita ini, kami telah selesai dengan ibadah. Kami percaya bahwa semua yang kami buat, semuanya menyenangkan dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Karena itu Bapa di surga, menandai seluruh syukur dan sukacita kami. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pembicaraan yang ke-50 ini, kami dari UPP Senda mengucapkan surat kami selamat berbahagia bagi Bapak sekali dan Ibu Lani serta anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mempersembahkan dua buah roti. Terima kasih.
menyampaikan selamat datang di tempat ini untuk kita sama-sama memperingati acara 50 tahun perkawinan daripada kekasih kita Bapak Tukai dan Ibu Rani. Jarang bisa sampai 50 tahun. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat bermakna. Karena biasanya kita ini hanya sampai ke kayu atau perunggu keok, dan sampai emas. Saya sebelum saya kasih ungkapan hati dari keluarga, saya ingin awali dengan ada satu penelitian oleh 2 orang muda di Amerika meneliti terhadap 250 pasangan suami istri yang menikah sudah 40 tahun lebih, yang masih saling mengasihi. Ada 7 poin di dalam penelitian ini. Pertama, perceraian bukan pilihan. Yang kedua, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada hanyalah saat-saat yang sempurna. Ketiga, mereka selalu buka komunikasi sesering mungkin. 4, mereka tidak berhenti berkencan. 5, cinta diajak menjadi beri. 6, mereka mengerti bahwa hidup ini singkat. Dan yang ke-7, mereka selalu menaruh rasa hormat satu sama yang lain. Jadi ada 7 poin ini. Saya kira terhadap kekasih kita malam hari ini boleh tanya saja. Mungkin yang menula-menula yang terpaksa diri. Kalau seandainya seperti kalau kita tembak 12 pas saja, kadang-kadang tembak masih salah gol, karena saudara penjaga gawang hati-hati. Jadi yang harus kita telahkan dari kekasih kita ini adalah semangat. Beliau ini sampai umur 80-an semangat dan luar biasa. Oleh karena pesan kepada menula-menula dong, biar rambut putih, gigi sudah minta permisi dan mulut tapi masih semangat. Nah, saya tambahkan ada satu kulit di internet terhadap suami dan istri yang berhasil. Dibilang begini, suami yang berhasil itu adalah penghasilannya bisa dihabiskan oleh istri. Jadi ada istrinya hajar apa saja dia siap. Dan istri yang berhasil harus dapat suami yang begitu. Ibu bapak yang saya hormati, pada malam ini saya akan menyampaikan ungkapan hati dari keluarga pada malam hari ini. Pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan peristiwa yang bermartabat ini. Dan yang kedua kepada ibu bapak yang dari jauh, dari Australia, dari Jakarta, dari Surabaya, dan juga dari Denpasar, kami juga sangat berterima kasih dan menghargai karena ibu bapak sudah bisa meluangkan waktu dan biaya yang dari jauh-jauh dan kemari. Sekali lagi saya dengan keluarga semua mengucapkan kamsia. Cesi. Dan orang bilang tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu ada pepatah yang tidak dengar yang tidak tetap. Pada malam hari ini pasti ada yang tidak berkenan di hati ibu bapak kalian. Mungkin pelayanan, makanan dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya bersama keluarga yang berbahagia pada malam hari ini menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya diberi waktu hanya 300 detik untuk menyampaikan hal ini, maka waktu sudah selesai. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kalau pengantin baru Pak Gubernur, oh duluan saja, karena ini pengantin baru. Silakan potong kue lebih rapat lagi. Saling bergandengan semesra dahulu, seperti video tadi. Kue yang sama ya, pisau yang sama pegang sama. Silang tangan di bawah ya di atas.
Oke. Satu. Oke. Kami agak jauh. 1, 2, 3. Thank you for loving me. Gue yang sudah dipotong. Hari ini, kalaupun pegang tangan pisau, mulai berkarat. Pandangan mungkin mulai kurang. Tapi jangan pernah ragukan cinta yang bersemayam di dalam hati. Tidak akan berubah sejak 50 tahun lalu sampai dengan oh so sweet. Oke, silakan Papa membalasnya. Ini kalau ya. Wow, kita berikan tepuk tangan. Silakan simpan kuenya. Bolehkah berhadapan? Kami sebenarnya ingin melihat adegan yang tadi dapat tepuk tangan dari kita semua ya. Waktu adegan itu semuanya tepuk tangan. Wow, begitu. Bolehkah diulang sekali lagi di hadapan kita semua? Wedding kiss-nya. Kami hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kami jaga ibu dan kartus bersama dengan kedua pengantin golden wedding. Dan sukacita yang berlimpah dan panjang usia, kesuksesan dan keberuntungan. 1, 2, 3. Setelah gelas dikumpulkan, kami berikan kesempatan kepada anak, menantu, dan cucu Ya, benar sekali. untuk memberikan pelukan dan ciuman bahagia. Dwayne, saya ingat tadi ketika rekaman video itu sebenarnya halnya sederhana. Yang pertama, apa ketika cucunya bertanya apa yang paling disukai oleh Po gitu, Kung, Po terhadap Kung. Kungnya bilang Po itu orangnya sabar dan mau mengampuni. Sementara ketika pertanyaan sebaliknya ditanyakan, Po bilang bahwa Kung itu orang yang serius, pekerja keras, dan tegas. Itu memang merupakan profil suami dan istri dalam rumah tangga. Dan ada pesan ketika tadi disampaikan bahwa jangan pernah lepas sandal. Saya lagi kita masih memberikan tepuk tangan. Saya minta habis-habis yang sukacita ya Dwi. Bagi yang tahu, nyanyilah bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa setiap puji-pujian itu tidak diciptakan secara kebetulan. Ada begitu peristiwa iman yang dilewati sehingga pujian-pujian itu bisa memberkati kita semua. Dan kami ingin membagikannya malam hari ini.
oleh